menggema kepada kita yang terpilih pada masa ini yang akan ditulis dalam sejarah, dan saya sedang menulis sejarah itu. Saya tulis sejarahnya tanggal per tanggal. Agar apa? Perjuangan kita hari ini tidak akan cepat hilang dan akan kemudian dibaca oleh anak cucu kita ratusan tahun yang akan datang. Ini adalah kekeliruan yang memalukan sekali. Salah paham, gagal paham dari Kiai Imad yang memalukan sekali. Orang begini kok ngarang kitab? Orang bodoh kok ngarang kitab? Saya melihat dengan mata hati saya, ini umat Islam Indonesia dalam keadaan bahaya sekali, khususnya setelah ada polemik nasab Bani Alawi. Setelah perseteruan tim Kiai Imaduddin, seperti Tengku Kori, Kiai Yusuf, dan Gus Fuad, Imaduddin kini semakin galak dalam membahas Bani Ba'alawi adalah bukan keturunan Nabi. Akan tetapi mereka berpendapat bahwa Bani Ba'alawi adalah keturunan imigran Yaman zuriyahnya Yahudi. Terlebih Kiai Imaduddin saat kemarin menyerang Kiai Sepuh, seperti Gus Najih. Gus Najih adalah seorang ulama besar di Indonesia. Beliau adalah putra dari Mbah Maimun Zubair. Mbah Maimun adalah putra pertama dari pasangan Kiai Zubair Dahlan dan Nyai Mahmudah. Gus Najih putra Mbah Mon membuat edaran untuk para kiai, para santri, terkhusus untuk para alumni. Dalam edarannya beliau menegaskan, ta'adim nasab Bani Alawi. Mendengar hal tersebut, Imaduddin dan kawan-kawan menyerang, atau juga bisa disebut menyalahkan. Hal tersebut karena tidak terima kalau Gus Najih membuat edaran yang bertuliskan ta'adim nasab Bani Alawi, apalagi di media online. Menurut Kiai Imaduddin, bahwa dalil yang disebutkan Gus Najih adalah dalil untuk dirinya. Kiai Imaduddin juga memberikan dalil dalam ketidakpercayaannya kepada Ba'alawi. Dikatakan oleh edaran Pondok Pesantren Al-Anwar itu bahwa tidak ada pensyaratan dari ulama terhadap kitab sejaman, itu tidak benar. Kita jawab dengan dalil lagi. Wujudul madluli mustalzimun liwujudid dalil. Wa qad ulima adamud dalil fayaqa'ul ilmu bi'adamil madlul. Di sisi lain, seorang santri justru membuat Imaduddin malu. Karena kebodohan Kiai Imaduddin dalam menafsirkan kitab-kitab nasab dibongkar. Bahkan beliau juga menanyakan, apakah Kiai Imaduddin itu seorang alim? Kalau memang Imaduddin itu seorang alim, atau seorang yang berilmu, maka Imaduddin akan benar dalam bacaan atau menafsirkan kitabnya. Akan tetapi, Imaduddin itu tidak bisa baca kitab, dan sangat jelas, kalau Kiai Imaduddin itu tidak bisa baca kitab. Masa orang seperti itu ngarang kitab? Memalukan sekali. Salah paham, gagal paham dari Kiai Imad yang memalukan sekali. Orang begini kok ngarang kitab? Orang bodoh kok ngarang kitab? Kemungkinan dua sebenarnya. Ada kalanya memang beliau nggak tahu, jahil. Kemungkinan yang kedua itu bohong, atau culas, atau framing. Kiai Imaduddin lupa kalau Allah telah berfirman dalam Al-Quran. Allah menegaskan, wa fawqa kulli zi ilmin alimun. Yang artinya, dan di atas setiap orang berpengetahuan itu, ada yang lebih mengetahui. Ada ilmu di atas ilmu, ada langit di atas langit. Apa artinya di atas langit ada langit? Ketika kita merasa hebat atau pandai, jangan lupa bahwa masih ada orang lain yang lebih hebat atau lebih pandai dari kita. Hal itu mengajarkan pada kita untuk dapat berendah hati dan tidak menyombongkan diri. Melalui soal nasab, Kiai Imaduddin sangat berani mengambil kesimpulan bahwa Bani Alawi bukan keturunan Nabi. Oleh sebab itulah, seorang anak muda yang sama mempunyai ilmu, mengkritik Kiai Imaduddin. Bahkan beliau mengatakan dengan tegas, bahwa Imaduddin itu orang bodoh, dia itu orang jahil. Seakan-akan di situ memang ada kitabnya, yang menyatakan bahwasannya harus sezaman. Enggak, tidak ada. Dan di sini, di kitab ini sendiri, itu dijelaskan dengan jelas apa itu yang dimaksud abdal. Tapi ya begitulah Kiai Imad. Kiai Imad itu begitu, suka begitu. Suka memotong perkataan para ulama, kemudian menutup-nutupi, diambil hanya yang di situ yang setujunya saja. Itulah Kiai Imad. Ini ilmiah kayak gini. Ini namanya kejahatan ilmiah, bukan ilmiah. Mirip dengan Wahabi ya. Dan memang beliau itu terinspirasi dengan Wahabi, Murad Syukri. Bukan tanpa alasan, seorang alim mengatakan kalau Imaduddin orang bodoh. Karena seorang alim itu menyerang Imaduddin, setelah adanya Imaduddin menyerang Gus Najih. Bukan hanya kukuh dalam tesisnya, Imaduddin juga dengan lantang mengatakan bahwa zamannya wali sudah lewat dan sekarang adalah zaman kita. Yang kemudian
menggema kepada kita yang terpilih pada masa ini yang akan ditulis dalam sejarah, dan saya sedang menulis sejarah itu. Saya tulis sejarahnya perjalanan di dalam meluruskan nasab, perjalanan di mana putra-putri bangsa Indonesia mulai menyadari akan jati dirinya sebagai bangsa yang besar, bangsa yang mulia, bangsa yang terhormat. Saya tulis sejarahnya tanggal per tanggal. Agar apa? Perjuangan kita hari ini tidak akan cepat hilang dan akan kemudian dibaca oleh anak cucu kita ratusan tahun yang akan datang. Ini adalah sebuah bukti bahwa kita merupakan orang-orang yang dipilih oleh Allah, seperti leluhur kita dipilih untuk bersama Sunan Gunung Jati yang hanya ribuan orang sebagai pasukan penyebaran Islam di tanah Jawa Barat dan Banten bersama Sunan Gunung Jati. Itu artinya, Kiai Imaduddin akan menobatkan dirinya adalah seorang ulama besar di zaman ini. Dan perkataan itu juga mengandung arti yang mendalam. Menggema kepada kita yang terpilih pada masa ini yang akan ditulis dalam sejarah, dan saya sedang menulis sejarah itu. Dalam istilah lain, bahwa keputusan-keputusannya, Kiai Imaduddin ingin diikuti oleh umat Islam di zaman ini. Di sisi lain, menyoal tesis Imaduddin atas nasab Bani Alawi banyak yang mematahkan, bahkan Imaduddin disebut Wahabi. Tapi ya begitulah Kiai Imad. Kiai Imad itu begitu, suka memotong perkataan para ulama, kemudian menutup-nutupi, diambil hanya yang di situ yang setujunya saja. Itulah Kiai Imad. Ini ilmiah kayak gini. Ini namanya kejahatan ilmiah, bukan ilmiah. Mirip dengan Wahabi ya. Dan memang beliau itu terinspirasi dengan Wahabi, Murad Syukri. Menyoal tesis ilmiahnya Kiai Imaduddin, Gus Fuad pun berpendapat lain. Gus Fuad dalam tulisannya mengatakan, kalaulah tesisnya Imaduddin rungkat, maka kita beralih dengan cara tes DNA. Namun ada yang menarik, tim mereka mengatakan kepada Bani Alawi untuk jangan takut melakukan tes DNA. Bahkan, Tengku Kori bagian dari tim Kiai Imaduddin dan kawan-kawan, justru menyuruh semua keturunan Wali Songo juga harus melakukan tes DNA. Artinya, tes DNA harus dilakukan semua zuriyah Nabi, baik Ba'alawi maupun Wali Songo. Bahkan dengan tegas dan berani, Tengku Kori tim dari Kiai Imaduddin yang kecewa mengatakan, kisruh nasab itu adalah sebuah politik. Dan dengan berani juga, Tengku Kori membongkar masalah uang yang diterima dari Gus Fuad. Ya, sekarang orang itu menyatakan untuk agar Ba'alawi tes DNA. Ya, itu si Fuad udah tes DNA, upload grupnya apa itu coba tanya. Nggak berani dia buka. Makanya jangan takut Bani Ba'alawi. Jangan takut, ayo maju tes DNA, nggak masalah. Gitu loh. Kita buktikan kebenaran ini. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Di sisi lain, tes DNA adalah sebuah syarat yang akan membuat umat Islam ingkar akan hadis Nabi. Sebagaimana dijelaskan oleh seorang santri, seperti berikut. Ya, sumber keilmuan itu nggak harus dengan berupa hawas yang bisa dilihat materi tulisan. Enggak. Tetapi juga khabar, al-khabarus shadiq. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Aqaid Nasafiyah. Haqa'iqul asya' thabitah wal ilmu biha mutahaqqiq khilafan lisufastaya wa asbabul ilmi thalath. Al-hawasu wal aqlu wal khabarus shadiq. Wal khabarus shadiq, perhatikan. Khabar itu diakui dalam keilmuan Islam. Itulah epistemologi keislaman. Kalau enggak, Anda itu akan meragukan hadis. Karena hadis pas waktu itu Nabi berkata itu Nabi nggak langsung ditulis. Dan bahkan dilarang dalam menulis hadis. Ini yang pernah saya singgung bahwasanya metode Kiai Imad itu sama dengan orientalis ketika meragukan hadis. Oleh sebab itulah, di atas ilmu masih ada ilmu. Jangan kita berani berbuat tanpa perhitungan, dan tidak memperhitungkan keilmuan orang lain. Karena kita bisa terjerumus dalam kehinaan. Terakhir, usi nafsi wa yakum, bitaqwallah.